Bab 38. Season 2. Om Presdir terpikat gadis miskin. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe ya. Tubuh Arya sedang bersandar pada sebuah tembok, menatap gedung perkantoran milik CEO lain yang menjulang tinggi di depannya dari atas jendela ruangannya. Jemarinya memegang gelas berisi wine, mata itu begitu sayu, terlihat ia kurang tidur dan sangat menyedihkan. Penyesalan terus membayangi dirinya setiap perlakuan dan perbuatannya terekam jelas di otak Arya. "Arhe, Dini, kenapa kau menjadi seperti ini?" teriak Arya. "Perang!" melempar gelas wine di tangannya. Nafasnya tersengal-sengal, Arya menjambak rambutnya sendiri karena frustasi. Seketika pintu kantor terbuka dan Damar masuk ke dalam ruangan Arya. "Apa-apaan ini, Tuan?" tanya Damar sambil melihat pecahan gelas yang berserakan di lantai. Arya duduk di kursi presdir, menaikkan kedua kalinya di atas meja kerja, menarik kasar dasi yang melingkar di lehernya, melemparkannya ke lantai. Damar yang melihat kelakuan atasan yang menjadi sahabatnya itu hanya geleng-geleng kepala. Ia keluar dari ruangan dan memanggil cleaning service yang bekerja lembur untuk segera membersihkan pecahan gelas. Setelah lantai bersih, Damar membawakan air putih hangat untuk Arya. "Minumlah Tuan, agar hatimu sedikit tenang." Damar memberikan pada Arya. Arya menerimanya dan meminum setengah air itu. "Tenangkan dirimu saja. Ataupun jika perlu aku akan mengantarkanmu pulang dan ini sudah malam dan lagi pula pekerjaan sudah selesai, bukan?" ujar Damar. Arya terus diam terpaku tanpa membalas jawaban Damar. Pandangan matanya kosong, ia hanya mengangguk pelan. Penampilan Arya sungguh kacau malam ini. "Tuan," panggil Damar. Baru saatnya Arya mendongakkan kepalanya, menatap wajah Damar. "Apa yang sedang melanda pikiranmu saat ini?" tanya Damar. "Aku harus bagaimana? Keluargaku hancur saat aku kira kedatangan Dini akan mengembalikan warna kehidupan yang baik-baik saja. Aku sudah bahagia dia kembali padaku walaupun belum bisa menggenggamnya erat. Namun, ternyata Arsen menghancurkan segalanya dengan dia tidak menyukai ibunya sendiri. Semua ini gara-gara wanita itu, kenapa dari dulu aku tidak langsung membunuhnya saja?" gertak Arya. "Kita perlu tindakan," tanya Damar. "Tentu saja. Aku hanya ingin Dini kembali padaku dan Arsen menerima dia sebagai ibunya," ucap Arya. Arya sedang kacau dengan problematika kehidupan yang belum usai. Ia harus dijauhkan kembali dengan Dini yang selalu menjauh darinya. Keinginan besar untuk membawa Dini kembali akan menjadi lebih sulit sebab Arsen yang pasti akan memberikan luka lebih dalam untuk wanita yang telah lama menderita. Di rumah megah, tampak siluet seorang laki-laki menghampiri seorang wanita yang tengah berbaring tidak sadarkan diri. Laki-laki itu menatapnya dengan misterius. Terkadang mata itu menatapnya dengan penuh kerinduan dan kebencian. Dan terkadang juga mata pria itu menatapnya dengan penuh hawa empatfu. La mengambil sebuah obat dan menyimpan dalam mulutnya, lalu memberikan obat itu pada wanita yang tidak sadarkan diri melalui mulutnya sembari sentuhan bisbir yang dilakukan. Wanita itu yang tidak melainkan Dini seolah sedang bermimpi. Ia mereguk obat yang masuk ke dalam mulut dan menelannya. Matanya ingin terbuka, namun seolah berat rasanya untuk terbangun dari mimpinya itu. Tubuhnya pun tidak bisa diajak bekerja sama untuk terbangun. La menjadi semakin panik, berusaha untuk berteriak, namun suaranya tercekat tak kunjung keluar dari mulutnya. Laki-laki itu menatapnya dengan misterius. La mendekatinya dan berada di atasnya. Ia menjulurkan tangannya. Saat itu mungkin Dini mengira hanya salah lihat dan mimpi buruknya belum usai, tapi laki-laki itu tersenyum dengan lembut, sebelum wajahnya tenggelam dalam keranuman. Mereka benar-benar lupa daratan. Lupa dengan dunia sekitar dan kesadaran. Yang mereka rasakan hanya yang mereka dapatkan.
Setelah perjalanan panjang mereka lalui, dan akhirnya denting piano berakhir. Aku akan membuatmu kembali seutuhnya padaku sayang. Bisik laki-laki itu dengan lembut. Dini jatuh dalam tidur yang dalam dan mimpi yang gila. Arya menatap Dini yang tertidur dalam pelukannya. Dia kembali mencium kening wanita itu dengan lembut. Dini. Wanita itu telah berubah atas sikapnya yang menjauh darinya, dan itu membuatnya semakin tersiksa walaupun nyata berada di sekitarnya. Dia berniat untuk membalaskan dendamnya selama 7 tahun pergi. Membuat pria itu merasakan rasa sakit hati dan kehilangan yang dirasakannya. Dia ingin menyakiti wanita itu dengan lebih dalam atas sikapnya yang egois meninggalkan putranya bersama dia sekuat apapun dahulu ia mencoba untuk meyakinkan. Ketika pertama kali bertemu dengan Dini, semua emosi menghantamnya. Rasa marah, benci, dendam, rindu dan juga gairah datang secara bersamaan. Dia harus membuat wanita itu kembali ke sisinya lagi. Dini masih istrinya. Dia belum pernah menceraikannya. Dia harus membuat wanita itu tetap bersamanya. Menjadikannya sebagai istri sahnya. Bab 39. Sinar matahari sedikit demi sedikit menelusup, memasuki celah-celah tirai. Membuat mata Dini sedikit silau. La membuka matanya, menatap sekitarnya dengan pandangan heran. Dia sedang tidak berada di kamarnya. Sedang berada di manakah dirinya? Mengapa ruangan itu sangat mirip dengan mimpinya tadi malam? Dini melayangkan pandangan pada sekelilingnya. Ruangan itu begitu luas. Dia sedang terbaring di sebuah ranjang besar. Dan tempat itu tidak asing baginya, ia ingat bahwa kamar itu adalah tempat ia tidur dan bangun 7 tahun lalu saat menjadi istri Arya. Kamar ini, rumah Tuan Arya. Pekik Dini. Dini mulai mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Dia ingat bahwa kemarin malam ban mobilnya kempes, dan datang 2 pria berbadan besar menghampiri, memaksa dia untuk ikut, pandangannya hilang, dan tidak ingat lagi. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dini bangkit dari tidurnya. Dia begitu terkejut melihat kenyataan bahwa dia sedang tidak mengenakan pakaian apapun. Tubuhnya polos seperti bayi yang baru lahir. Di lantai pun berhamburan pakaian miliknya dan pakaian seorang pria. Ah! Dini berteriak. Dia segera menutupi tubuh dengan selimut. Dini menatap sekitar. Tidak tampak barang-barang pribadi miliknya. Semua barangnya seolah-olah raib. Sudah berapa lama waktu berlalu? Apakah keluarga mulai mencarinya? Ini adalah kasus penculikan, bahkan bisa jadi pemerkaos. Dia sudah menduga dalang yang membuatnya menjadi seperti ini. Dia akan menuntut orang itu dan membuatnya mendekam di penjara untuk seumur hidup. Kejadian mimpi yang aku alami kemarin adalah benar adanya. Itu adalah nyata dan bukan mimpi. Pekiknya tidak percaya. Kau sudah bangun. Seorang pria yang ia kenal tiba-tiba memasuki kamar itu. Menatap Dini dengan tatapan penuh kebahagiaan dan senyum mengembang. Aku sudah menduga jika kau dalang di balik semua ini. Gertak Dini menatap Arya penuh kemarahan menyambut pria itu. Arya tak menghiraukan Dini. Ia masih memasang senyum mengembang sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya menatap wanita yang dicintainya itu. Kau sudah menjadi bagian dalam tindakan ilegal ini. Kau menyuruh bawahanmu untuk menculik seorang wanita malam-malam yang sedang kesusahan, kau pun tidak segan melecehkannya saat tidak berdaya. Aku bisa menuntut dan menjadikanmu salah satu tersangka. Kau akan mendapatkan hukuman yang berat. Dini mulai menggertak. Seolah acuh tak acuh, Arya tidak ingin mendengarkan wanita yang sedang membela diri di hadapannya saat ini. Apa yang dia lakukan memang sudah benar dan tidak ada kesalahan apapun di dalamnya. Dini menatap laki-laki di depannya dengan penuh amarah. Ternyata benar yang telah menculik dan memperkaos adalah si berdoba Arya. Jangan menatapku seperti itu sayang. Tidakkah kau mengingat ekspresimu tadi malam?
Kau sangat ekseks. Kata Arya baru mengeluarkan suara. Ini adalah kedua kalinya kau melakukan pelecehan pada seorang wanita. Berapa banyak wanita di luaran sana yang menjadi korban pelecehanmu? Hardik Dini. Aku hanya melakukan pemaksaan 2 kali sayang, dan itu semua kulakan padamu. Tadi malam bukan termasuk salah satunya. Bahkan di gedung seminar kemarin kita pun pernah melakukannya, dan kemarin malam kau melemparmu padaku dan hanya kau wanita yang dimaksud. Jawab santai Arya. Tutup mulutmu. Wajahnya menjadi merah padam. Campuran rasa malu dan amarah menjadi satu. Sebab Dini belum mengetahui tentang penyakit yang dialaminya, belum ada yang mengatakan dari dulu hingga sekarang, jika Arya tidak mungkin bisa dekat dengan wanita selain dirinya. Dasar bekjingan. Brongsek. Sampah. Enyah kau. Cela Dini bertubi-tubi. Sayang, sejak kapan kosakatamu dipenuhi dengan kata-kata kotor? Di mana seorang gadis polos, baik hati, sopan santun, dan lugu yang aku kenal? Diam kau. Keluarkan aku dari sini. Aku akan menuntut semua perbuatanmu. Sayang, tenanglah. Jangan emosi. Tidakkah kau merasa aku memiliki tujuan tertentu dengan membawamu ke sini? Ucap Arya. Aku tidak peduli. Kau hanya ingin aku dibuat menderita olehmu. Kata Dini. Aku sangat suka Dini yang lugu itu menjadi pemarah sekarang. Kau semakin garang. Goda Arya. Semakin didiamkan kau malah semakin melunjak. 7 tahun tidak mengubahmu. Kau tetap laki-laki kasar yang melakukan pemerks. Aku benci padamu. Dini berkata dengan berapi-api. Dia tidak bisa menahan segala amarah yang membuncah di dalam dadanya. Ses. Jangan berteriak. Atau tidak malaikat kecil yang sedang tumbuh itu akan ketakutan dengan kemarahanmu. Apa maksudmu? Dini tidak mengerti apa yang dikatakan Arya. Arya hanya memasang wajah tenang. Bibirnya dipenuhi dengan senyum sinis. Itulah yang ingin aku katakan sedari tadi. Tapi kau tidak pernah memberiku kesempatan untuk berbicara dan terus meluapkan kemarahanmu. Kau terus saja menolak dan membantah untuk kembali padaku, bukan? Maka hanya ini satu cara yang akan membuatmu menjadi milikku dan kembali padaku. Akan ada bayi yang hadir dalam perutmu sebentar lagi, kita akan memberikan adik untuk Arsen. Ucap Arya. Kau memang sudah benar-benar gila. Manusia macam apa kau? Kau egois tidak tahu diri. Aku memang gila. Tergila-gila padamu. Kata Arya membuat jantung Dini berdetak tak karuan. Lepaskan aku. Aku hanya ingin berpisah darimu. Kenapa kau tidak membiarkanku hidup sendiri dengan tenang? Kenapa masih menggangguku? Apa salahku? Kenapa kau tega padaku? Hiks. Dini terisak. Kau tahu alasannya sayang. Aku mencintaimu. Aku hanya ingin keluarga kita tinggal bersama. Sudah berapa kali aku katakan padamu. Peluang kita bersama sangatlah kecil. Apa yang membuat peluang itu kecil? Apa kau seorang wanita menikah yang menjadi istri pria lain, dan kau memiliki anak dari hasil pernikahanmu itu atau kau menjadi ibu sambung dari anak pria lain? Aku. Dini tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Dia ingin berteriak, mengatakan pada Arya bahwa Ansel adalah putranya. Tapi dia menahan diri. Dia takut bila mengatakan hal itu, Arya akan mengambil Ansel dan menjauhkan mereka dari hidupnya. Ia tahu Arya adalah pria licik dan egois. Ia bisa saja berbohong hanya untuk menjalankan siasatnya. Kenapa kau tidak melanjutkan kata-katamu? Apa kau mulai menyadari kesalahanmu dan ingin mengatakan sesuatu padaku, Hem? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Dini merinding. Dini bingung harus menjawab apa. Sayang. Jawab pertanyaanku. Mengapa mulutmu terdiam? Apa kau ingin mengakui sesuatu padaku? Bahwa kau salah?
Dini masih tidak menjawab pertanyaan Arya. Pikirannya berputar ke sana kemari. Ya, aku ingin mengakui jika pernikahan kita hanya sebatas kontrak. Mungkin kau sudah lupa bahwa kita menikah tanpa ada rasa cinta. Ungkap Dini. Bukan itu yang ingin aku dengar dari mulutmu. Aku tidak sedang membahas masa lalu kita. Ujar Arya. Apa yang kau inginkan terus membuatku terbelenggu seperti ini. Aku bukanlah pembohong. Aku tidak memiliki kesalahan apapun atau hal yang kusembunyikan darimu. Mengelak Dini. Kau menyembunyikan status Ansel padaku. Ucap Arya dengan nada dingin yang mengancam, apa-apa. Arya mendekati Dini. Kembali meraih tubuh wanita yang masih polos itu dengan kedua tangannya. Kemudian dia mendekatkan kepalanya dan kembali berbisik. Ansel adalah putraku. Kau melahirkan bayi kembar. Bisik Arya.